Banyaknya bangsa asing yang masuk ke Malaka membuat Malaka ini kaya sekali dengan budaya. Tercatat pula bahwa warga Minang pernah datang ke tempat ini. Dahulu suku asli dari Malaka menganut animisme. Kemudian Islam mulai menyebar, salah satunya dengan perkawinan. Seperti kebanyakan masjid di Asia Tenggara, masjid ini dibuat berongga lebar di bagian pintu, jendela, dan sela-sela atap. Hal ini berguna agar masjid memiliki ventilasi dan pencahayaan alami yang sangat cocok untuk iklim lembab. Tembok tinggi dibangun mengelilingi masjid untuk melindungi dari kebisingan kota. Seluruh bagian menara dibangun dari batu, kontras dengan kayu yang menyertai bangunan masjid. Menara yang menjadi ciri khas Malaka ini mirip dengan pagoda Cina. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama dengan pedagang Muslim Cina dalam pembangunan masjid. Di halaman belakang masjid terdapat kolam air mancur untuk berwudu. Selain itu, motif dekorasi diterapkan pada pintu, jendela, dan ornamen. Seperti atap lengkung yang diberi mustaka. Sejak berdiri hingga kini, Masjid Kampung Keling banyak mengalami perubahan. Namun keaslian bangunan, baik eksterior maupun interior, tetap dipertahankan. Tak banyak kegiatan yang dilakukan di Masjid Kampung Keling. Kebanyakan kaum muslim datang ke masjid hanya sekedar sholat dan mengaji. Wajar saja, karena kawasan di mana masjid ini berada berpenduduk mayoritas etnis Tionghoa. Tak heran, dalam setiap sholat Jumat dilakukan sholat berjamaah keliling ke beberapa masjid yang ada di kawasan ini. Keberadaan Masjid Kampung Keling di tengah perbedaan keyakinan mencerminkan sebuah keharmonisan. Meski berbeda, namun toleransi itu tetap ada. Inilah suasana pagelaran budaya di Negeri Sembilan, salah satu negara bagian di Malaysia. Tampak budaya Minang Indonesia terlihat jelas. Wajar saja jika terdapat kemiripan antara kebudayaan Malaysia dan Indonesia di Seremban, Negeri Sembilan ini. Leluhur mereka berasal dari suku Minangkabau, Sumatera Barat. Budaya Minang pun masih terjaga, seperti rumah gadang yang digunakan sebagai tempat tinggal atau rumah pesakit. Begitulah masyarakat setempat menyebutnya. Sejarah Negeri Sembilan dimulai pada abad ke-15 ketika suku Minangkabau dari Pulau Sumatera bermigrasi ke wilayah Kesultanan Melaka dan Johor. Seiring bergulirnya zaman, kerajaan-kerajaan di Malaysia terpecah hingga keturunan Minangkabau meminta penguasa dari kerajaan di Sumatera untuk memimpin mereka. Suku asli yang bermukim di Negeri Sembilan adalah suku Jakun. Suku Jakun yang menikah dengan suku Minangkabau menghasilkan suku Biduanda, suku yang kini menjadi kelompok mayoritas di negeri ini. Cerita sejarah diabadikan di Istana Seri Menanti, istana milik penguasa Negeri Sembilan yang dibangun pada abad 19. Masyarakat Negeri Sembilan memegang teguh adat Perpati, sebuah adat dan sistem sosial
yang meresap dalam kehidupan sehari-hari mereka, termasuk perekonomian dan sistem pemerintahan. Masyarakat setempat pun menganut matrilineal. Dengan begitu, tanah dimiliki oleh kaum istri dan diserahkan kepada anak perempuan mereka. Namun, kaum pria berkewajiban mengelola tanah dan bertanggung jawab kepada istri dan kerabat. Peninggalan budaya leluhur hingga kini tetap terjaga, begitupun dengan keyakinan. Meski dahulu suku Jakun menganut paham animisme. Keyakinan itu berangsur hilang tatkala suku Minangkabau hijrah ke Negeri Sembilan. Dan kini Islam menjadi agama mayoritas di tengah masyarakat Negeri Sembilan.